Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa kallafahu bit-tha'ah wa wafahu ala dzalika ajra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Adzala ajra man abadu haqqa ibadatihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu qa'imin biwajibi haqqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil mukhlisin wa du'ati ilal mursyidin wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'ati fattaquhu la'allakum turhamun ati'u la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawli yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadir jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa abad silam saat Baghdad diserang oleh pasukan Mongol, ada seorang alim bernama Syekh Afifuddin mendengar Baghdad diporak-porandakan oleh pasukan Mongol. Banyak karya-karya ilmiah yang telah tertoreh, karya para ulama ini dibakar, dibuang di sungai Tigris. Para perempuan harus dibunuh bersama anak-anak. Al-Quran, kitab suci yang kita muliakan, dikalungkan di anjing-anjing. Mendengar informasi ini, Syekh Afifuddin hanya bisa mengelus dada seraya bertanya, apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Kota yang menjadi kebanggaan umat Islam pada waktu itu harus musnah seolah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah merasakan hal yang sama saat tsunami beberapa tahun yang lalu di Aceh. Siapapun kita kenal, tsunami dikenal dengan Serambi Makkah. Tanpa tahu kita siapa mereka, orang-orang yang tinggal di sana, tetapi itu menjadi simbol dari komunitas Muslim di Indonesia yang kita banggakan. Mungkin kita bertanya, mengapa harus ada? Syekh Afifuddin di malam harinya tidur dan bermimpi ditemui oleh seorang yang tidak dikenalnya memberikan secari kertas. Di dalam kertas itu ada ungkapan, da'il i'tiraf famal amru laka. Tinggalkan pertentangan dalam dirimu. Yang terjadi di Baghdad itu khususnya bukan sama sekali urusanmu. Walal hukmu fi harakatil falak. Tetapi pastikan bahwa apa saja yang terjadi di muka bumi ini tidak ada sangkut pautnya dengan bintang gemintang atau zodiak yang ada di nun jauh di atas sana. Wala tas'alillaha an fi'lihi. Jangan bertanya kamu tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi waman khadha jata bahrin halak. Cerita ini sesungguhnya mengantarkan kita bagaimana kita mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang Imam Ghazali pernah nyatakan bahwa kita masih memiliki sisi kemanusiaan itu jika kita masih percaya kepada qada dan qadar. Kita masih melekat di dalam diri kita ini sebagai manusia jika kita masih memperhatikan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan kita ini masih menjadi manusia, kata Imam Ghazali, ketika kita mementingkan apa yang dikehendaki olehnya daripada kepentingan kita sendiri. Apa yang disampaikan pengalaman spiritual dan rohani Syekh Afiquddin ini sungguh menyentak. Saat kita sejak Maret yang lalu mendengar ada di antara saudara kita terpapar COVID, kita masih merasa aman di Malang ini, tetapi begitu cepat menyebar. Kita ini menjadi kota kedua setelah Surabaya waktu itu yang terpapar dalam waktu yang tidak lama. Kemudian hampir seluruh kota di Indonesia semua terpapar COVID. Mungkin kita bertanya yang sama dengan yang ditanyakan oleh Syekh Afiquddin, mengapa ini harus terjadi? Maka kita pastikan itu bukan persoalan kita. Dan kita pastikan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan bintang bintang. Dan kita tidak boleh bertanya mengapa Allah melakukan ini, tapi yang pasti faman khadha jata bahrin halak. Siapapun orang yang tidak punya kemampuan khusus, mungkin punya, tetapi kemudian dia menceburkan diri di samudra, maka kalau kemudian harus menuai ajalnya, jangan salahkan Allah. Di situ ada ikhtiar kita. Sudah tahu kalau di situ samudra arusnya dan gelombangnya besar, mengapa dia harus terjun ke laut? Itu sama dengan orang yang memastikan bahwa ketika dia hari ini bukan ajalnya yang tiba menemui dirinya, maka kemudian dia naik ke gedung mungkin lantai 10 dan kemudian meloncatkan dirinya sendiri, maka kalau meninggal wafat, jangan salahkan Allah. Kalau kita merasa bahwa hari ini ajal kita belum tiba, haruskah kemudian kita tidur terlentang di jalan raya, kemudian kita bilang kalau belum waktunya enggak akan itu terjadi? Haruskah kemudian kita coba itu semua? Sama ketika kita mensikapi COVID seperti ini, maka ikhtiar yang telah dipandukan oleh Satgas pemerintah, kita harus berlaku bersih, senantiasa cuci tangan sesuai standar, menggunakan masker dan social distancing, membatasi untuk bersalam-salaman, menyentuh sesuatu yang sering disentuh orang. Ini merupakan bentuk ikhtiar kita ketika kita merasa bahwa hari ini kita belum mati. Dan kita mestinya harus sadar ketika PSBB telah berlalu, kemudian masa transisi ditambah lagi, kemudian kita akan masuk di tatanan baru. Sesungguhnya semua menjadi pembelajaran bagi kita. Dan kita juga terhentak ketika di Bundul ada korban, di Mergosono ada korban baru, ada klaster-klaster dari perumahan ke rumah tangga, maka kita semua harus kemudian menjaga diri kita semua, tetap ikhtiar, menyenandungkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar fisik sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As ketika dua pendahulunya, sahabat
Abu Ubaidah dan sahabat Mu'adz bin Jabal harus menemui ajalnya saat wabah ada di Syam waktu itu, dan beliau tidak punya pemahaman, pengalaman harus bagaimana. Tetapi ketika sahabat Amr bin As menjadi gubernur di sana, beliau kumpulkan masyarakat, kemudian difatwakan olehnya bahwa wabah itu layaknya kayu bakar. Maka bahan bakar yang bisa menyebabkan kayu bakar itu membara adalah kita. Semakin kita berkerumun, maka semakin potensi untuk kemudian api itu tersulut dan membara. Karena itu kita bareng sebentar untuk bersabar diri dan membiasakan pola hidup baru dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kita hanya mohon kepada Allah tanpa harus mendiskusikan apakah ini azab, apakah ini fitnah, apakah ini bala, apakah ini musibah. Yang Allah menggunakan 4 diksi atau kalimat ini di dalam Al-Quran dengan bentuk yang sama. Tetapi menarik ketika Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan sebuah pernyataan, idza ahabba abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ah. Ketika Allah menyintai hambanya, maka Allah mengujinya terlebih dahulu. Alasannya agar Allah menerima keluh kesah kita. Allah merindukan untuk kita sambati. Kita mungkin lama tidak sambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambat kita kepada sesama, atasan kita, kolega kita, dan siapapun di antara kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama dengan tetap menunaikan apa yang diperintahkan, tetapi dengan mengedepankan protokol kesehatan. Kita semua berharap agar Allah SWT segera menyirnakan COVID-19 ini dari kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan yang prima kepada kita, imun yang kuat, dan semoga kita senantiasa diberi rezeki yang halal yang barokah. Dengan kehalalan dan rezeki yang kita terima darinya, dimudahkan oleh Allah kita menunaikan apa yang diperintahkan, dan Allah mudahkan kita meninggalkan semua apa yang dilarang. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang Allah telah amanahkan kepada kita, semoga Allah bimbing menjadi aulad dan sholihin, menjadi investasi ukhrawi bagi kita orang tua dan keluarganya, menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata hati orang tua dan keluarganya, menjadi imaman lil muttaqin bagi bangsa dan negaranya. Dan semoga jika ada di antara kita yang sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Kita mohon kepada Allah SWT agar para dokter, para tenaga kesehatan yang merawat saudara-saudara kita yang terdampak COVID dan terpapar olehnya, semoga diberikan kekuatan kesehatan yang prima, dan semoga tidak ada kenaikan yang signifikan dan sama sekali semoga tidak ada di Kota Malang ini, sehingga kita bisa berkehidupan normal sebagaimana sebelumnya. Orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmah, dan surganya, dan kita semua dipastikan olehnya mendapatkan ketetapan iman sampai satu waktu ketika ajal kita datang, Allah pun memberikan predikat kepada kita husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikrul hakim wa taqabbalahu minni wa minkum innahu huwal alimul aqulu qawlan sadaqatan li wa lakum fil muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin.